Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawati, guru bimbingan dan konseling. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara belajar efektif. Sebelum saya menjelaskan cara-cara belajar efektif, mari kita simak terlebih dahulu. Belajar itu apa sih? Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku, di mana dari belum bisa, kita akan menjadi bisa. Kemudian dari belum tahu, kita menjadi tahu. Sedangkan belajar efektif itu sendiri adalah suatu metode atau cara belajar yang disesuaikan oleh keadaan fisik atau keadaan personal siswa, baik itu dilihat dari metode belajar, penggunaan tempat belajar, dan waktu belajar. Dari pengertian cara belajar efektif, mari kita simpulkan ciri-ciri belajar efektif. Nah, yang termasuk dalam ciri-ciri belajar efektif adalah belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Kemudian, suasana di sekolah itu harus demokratis. Terciptanya interaksi belajar yang kondusif dan metode pembelajaran yang bervariasi. Adapun manfaat dari belajar efektif itu sendiri adalah 1. Agar mendapatkan kepandaian atau ilmu secara efektif. Kemudian yang kedua, untuk mendorong dan mendukung pelajar memahami sebuah materi. Yang ketiga, untuk menambah kapasitas belajar yang lebih banyak dalam waktu yang minimal. Yang keempat, untuk menjaga kedisiplinan dalam belajar. Nah, yang terakhir adalah agar mencapai hasil belajar yang berkualitas. Sebelum menerapkan cara belajar efektif, terlebih dahulu kita harus mengetahui gaya belajar dalam diri kita. Gaya belajar adalah kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas. Gaya belajar sendiri ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar ini menitik beratkan ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti harus konkret dan diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa menjadi paham. Kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar ini mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami sekaligus mengingatnya. Ketiga adalah gaya belajar kinestetik, di mana mengharuskan individu yang bersangkutan untuk menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar dia bisa mengingatnya. Adapun cara belajar efektif yang bisa kalian lakukan di rumah ketika kalian memiliki gaya belajar visual, yaitu mencatat materi yang belum dipahami untuk ditanyakan kepada guru mata pelajaran, dan membaca buku pelajaran sebelum pelajaran tersebut dilakukan. Untuk gaya belajar auditori, bisa dengan mendengarkan musik saat belajar dan juga mendengarkan materi yang sesuai dengan pelajaran melalui media radio, rekaman, dan juga YouTube. Untuk gaya belajar kinestetik, bisa dengan menghafalkan materi dengan berjalan ataupun bergerak, dan juga mencoba eksperimen tentang materi yang akan diajarkan. Cara belajar efektif di sekolah dengan gaya belajar visual bisa dengan mencatat materi yang belum dipahami untuk ditanyakan kepada guru, membuat rangkuman pelajaran, dan juga mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Untuk gaya belajar auditori bisa dengan mendengarkan penjelasan materi dari guru dengan baik, juga merekam materi yang disampaikan oleh guru. Untuk gaya belajar kinestetik bisa dengan mempraktikkan pelajaran yang disampaikan oleh guru dan juga membuat suasana belajar yang nyaman. Pada pertemuan hari ini, Bu Reni akan menampilkan sebuah permasalahan yang bisa untuk kalian diskusikan. Ini adalah sebuah contoh permasalahan yang sering terjadi di antara kalian. Siswa yang bernama A mempunyai rasa malas ketika belajar. Di rumah, dia hanya bermain gadget. Ibunya sering mengeluh karena sikap A yang tak kunjung berubah.
Hal ini pernah diutarakan ibunya kepada wali kelas. Nilai yang didapat A tidak pernah di atas KKM. Nah, analisislah apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Kemudian, mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Apa dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut? Dan bagaimana cara belajar yang efektif itu?